Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk kita menjalani ibadah saum kita sampai hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dari awal saum, awal puasa Ramadan hingga hari ini dan insya Allah sampai hari terakhir Ramadan nanti, semua amal ibadah kita ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan membawakan tema tentang 5 perusak amalan ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini semua amalan kita akan jadi sia-sia jika kita tidak memperhatikan 5 hal yang menjadi perusak amalan di bulan Ramadan. Yang pertama yakni tanpa ilmu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, innal amila bila ilmin kasairi bila dalilin wa ma'lumun anna aqaba mislin hadza aqrabu min salamatihi wa in qaddara salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa ghairu mahmudin bal mazmumun indal uqala'i. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, man faraqad dalil dhalla sabil wa la dalila illa bima jaa bihi rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu masih meneruskan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atashu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warrafasi. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rafat.
apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Laghu yang ada di hadis ini adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Sedangkan rofat adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita atau dapat pula bermakna kata-kata kotor. Dan yang ketiga adalah masih pelit dengan harta. Padahal di bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk berderma. Dari Ali ia berkata, Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Qala liman atabal kalama wa at'ama at-ta'ama wa adama as-siyama wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat yaitu puasa tetapi tidak sholat. Pakar fikih kerajaan Saudi Arabia pada masa silam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa hukum orang yang berpuasa namun beliau meninggalkan sholat? Beliau rahimahullah menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima karena orang yang meninggalkan sholat berarti kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid dini wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Alasan lain adalah sabda Nabi SAW, bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, dari 5 hal perusak amal ibadah di bulan Ramadan, yakni salat tarawih dengan super ngebut atau kecepatan tinggi. Nabi SAW bersabda, afdalus salati tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah beliau berkata, annahu naha ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi SAW melarang seseorang salat mukhtasiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis di atas dalam kitab beliau Bulughul Maram, bab dorongan agar khusyuk dalam salat. Sebagian ulama menafsirkan ikhtisar atau mukhtasiran dalam hadis di atas adalah salat yang ringkas atau terburu-buru. Tidak ada tumaninah ketika membaca surah, ruku dan sujud. Semoga Allah menerima setiap amalan kita di bulan Ramadan ini dan kita dijauhkan dari kesia-siaan dalam beramal. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.